Ya, ada pertanyaan silakan. Thalabul ilmi, jalan yang mulia, memang tidak akan bisa dicapai kemuliaan atau mengambil manfaat yang maksimal darinya kalau jalan yang ditempuh pun tidak benar. Thalabul ilmi itu ada jalannya. Dan para ulama mengatakan siapa yang menempuh jalan ilmu dengan benar, insya Allah dia akan mencapai hasil yang baik. Tidak terhalangi bagi orang-orang yang punya kegiatan atau kesibukan kerja untuk tetap thalabul ilmi. Asal dia mau bersabar dan meluangkan waktunya, yang sekali lagi meluangkan waktunya ini adalah untuk kemuliaan dirinya sendiri. Maka cara yang paling bagus untuk menuntut ilmu sebagaimana bimbingannya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mempelajari ilmu secara setahap demi setahap. Dimulai dari perkara-perkara yang paling penting dalam agama Islam. Kalau bimbingannya para ulama untuk saat ini misalnya belajar akidah, dimulai dengan kitab Ushulul Tsalatsah, kemudian kitab Kashfus Syubhat, karena ini banyak menekankan permasalahan tauhid uluhiyah. Setelah itu kitab Fathul Majid, kemudian kitab Aqidah Wasithiyah, kemudian kitab Aqidah Thahawiyah. Ini yang diajarkan di pondok-pondok yang saat ini diterapkan oleh para ustadz-ustadz salafiyin. Adapun kalau kita belum mampu seperti itu, maka banyak bisa kita tempuh cara-cara tahapan seperti tadi. Misalnya untuk akidah kita belajar Ushulul Tsalatsah. Nanti dalam hal-hal yang berhubungan dengan nasihat atau upaya untuk menyemangatkan, kita bisa mempelajari tentang kitab-kitab yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Misalnya kitabnya Ibnu Qayyim, Miftahud Daris Sa'adah pada bab yang pertama. Juga ada nasihat-nasihat yang berhubungan dengan tazkiyatun nufus agar kita ingat dan selalu dinasihati agar tidak berlebihan mengejar dunia kemudian melupakan kenikmatan yang Allah sediakan di akhirat nanti. Ini dari kitab-kitab tazkiyatun nufus para ulama. Kemudian lebih bagus diluangkan waktu juga untuk belajar bahasa Arab, karena orang baru merasakan nikmat membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi SAW kalau dia memahami kandungan makna yang dibacanya. Bahkan ini termasuk salah satu di antara sebab yang menjadikan ilmu itu maksimal manfaatnya. Kalau orang sewaktu membaca Al-Quran dia bisa merenungkan kandungannya. Al-Quran itu manfaat yang kita dapatkan darinya tergantung dari sejauh mana kita bisa merenungkannya. Bukan cuma sekedar bukan tergantung dari sebanyak mana hafalan kita terhadapnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, walakinna dzalika mauqufun ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu. Manfaat dari Al-Quran itu bagi manusia tergantung dari bagaimana mereka bisa memahaminya dan mengetahui kandungan isinya. Banyak orang yang mengeluh, bagaimana kami harus belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, padahal banyak kesibukan, banyak kegiatan. Padahal kami harus kerja, dan setelah pulang dari kerja pikiran sudah sumpah, disuruh menghafal bahasa Arab lagi, maka pusing. Maka pertama jawabannya, kepusingan Anda tidak sia-sia, berpahala. Kalau pusing untuk kerja saja mau orang karena dapatkan gaji uang, maka untuk mendapatkan keutamaan yang lebih mulia daripada itu, kenapa tidak mau berpusing-pusing? Itu jawabannya yang pertama. Yang kedua, Anda secara pribadi membuktikan. Ada beberapa ikhwan kita yang tinggal di Semarang, Jawa Tengah, yang dibimbing oleh Ustadz Abu Izzi. Ustadz Abu Izzi Ustadz lokal biasa, cuman beliau punya pengalaman dulu sebelum kenal manhaj salaf, dia belajar bahasa Arab metode yang dulu-dulu yang menghafal-hafal. Dia bikin metode pelajaran setiap sore. Itu yang hadir rata-rata semua pegawai yang pulangnya siang-siang jam 2, jam 3 begitu. Sebagian saya lihat di antara murid-muridnya dia sudah punya sampai lebih dari 10 angkatan tamatan bahasa Arab. Itu targetnya belajar bahasa Arab secara bertahap, dari teori dulu, nanti praktek, setelah itu baca kitab langsung dipraktekkan masing-masing. Kemudian nanti disuruh dengar ceramahnya syekh, masing-masing disuruh terjemahkan, disuruh tulis dan terjemahkan. Dan itu metode yang sangat berhasil. Anda lihat waktu pengajian-pengajian itu orang tua yang mungkin umurnya sudah hampir 60 tahun. Pegang kitab dia, baca. Dan dia sudah bisa menerjemahkan. Ini dia belajar ini sudah mungkin dia termasuk angkatan-angkatan yang pertengahan, bukan yang paling awal. Bahkan yang saya dengar ada ibu-ibu umurnya 65 tahun sudah bisa baca kitab. Itu di Semarang terjadi. Menurut saya ya, mungkin metodenya atau bahasa Arab yang digunakannya mungkin sama dengan yang lain, standar. Mungkin juga beliau ada metode dalam menerapkannya. Jelas menurut saya itu standar materinya.
Tapi yang paling utama adalah pertama ya, setelah taufik dari Allah adalah gurunya memang harus telaten. Kemudian ikhwan-ikhwannya Masya Allah. Saya ada teman yang saya dekat, dia pegawai di termasuk kepala bagian di di sana di mungkin dinas perkebunan begitu ya. Tentu sibuk kemana-mana dia. Setiap hari dia mesti membawa catatan untuk menghafal pelajaran bahasa Arabnya. Jadi sela-sela kegiatannya dia baca di mobilnya, dan betul-betul dia sungguh-sungguh. Orangnya sudah tua, sudah jenggotan, sudah putih jenggotnya. Saya tanya kenapa maksudnya antum masih semangat seperti ini? Dia mengatakan semua teman-temannya mencela dia. Sudah tua masih belajar bahasa Arab. Tapi targetnya dia, Ustaz, saya juga ingin bisa merasakan kenikmatan ketika membaca Al-Quran. Dan sekarang dia sudah bisa rasakan sedikit demi sedikit. Subhanallah, mereka kalau pengajian itu bawa kitab semua, ditulis semua dan dicatat semua. Jadi pengajian tersebut mereka bisa nikmati meskipun ustadz yang menyampaikannya mungkin cuma sekedar membaca. Mereka sudah bisa menikmati pengajian tersebut. Dan ini yang saya lihat itu sudah, kalau nggak salah ingat sudah 18 angkatan. Sudah sekian banyak. Apalagi mahasiswa-mahasiswa, bahkan sebagian ada yang misalnya yang sudah belajar ikut daurah dulu, misalnya di sana ikut daurah, selesai dia ikut penyempurnaan, kemudian latihan baca kitab. Ada pegawai ini yang terpaksa pindah keluar kota Semarang, dipindahkan tugas. Dia tetap menyetor, membaca kitab lewat telepon. Jadi dia punya waktu tertentu, misalnya dalam waktu seminggu dua hari sekali dia telepon Ustadz, ini waktu saya sekarang membaca, sudah baca halaman berapa? Ini lewat telepon ini. Ya lewat telepon. Jadi mungkin menguntungkan bagi Telkomsel ya. Tapi yang jelas dia mau berusaha untuk mengorbankan hartanya sampai seperti itu. Saya sendiri pernah menyaksikan dia baca sambil membaca, mungkin 1 jaman dia telepon, dibenarkan i'rabnya, kemudian dimarahi juga, ditegur sama ustadznya kalau salah. Antum itu gimana cuma cari dunia, tapi ini Ustadz afwan, Ustadz saya tadi kurang murojaah, tapi dia terus menyetor setiap hari seperti itu. Kemudian yang lain-lain saling menyetor di antara yang murid-murid yang sudah senior. Dan Anda melihat yang sudah senior memang sudah baca kitabnya sudah luar biasa begitu. Itu padahal iman-iman seperti antum semua. Bukan madrasah, bahkan beliau ini bikin saat ini alhamdulillah beliau karena mungkin dilihat berhasil ya, sampai dibantu sama Pak Khalid Bawazir, sudah 200 juta dibantu karena dilihat bagus. Itu pertamanya mendirikan madrasah. Itu tidak berpikir harus ada tempat dan lokasi. Prinsipnya beliau, kalau tunggu tempat dan lokasi lama kita berbuat. Sekarang kita bikin madrasah yang cuma ada namanya, tidak ada tempatnya. Madrasah Imam Ahmad bin Hanbal. Bikin akhirnya beliau. Tempatnya mana? Di rumah-rumah saja. Nanti ada di masjid, di rumah. Waktu ditanya, Ustadz mana lokasi madrasahnya? Lokasi kita banyak. Ada di rumahnya fulan, ada di masjid ini, jadi banyak. Alhamdulillah berhasil. Wallah alam, ini yang anak kenal ya. Mungkin ustadz yang lain juga banyak yang berbuat seperti itu, tapi saya tidak kenal. Cuman ini saya sekedar memberitahu bahwa ternyata itu bisa diterapkan. Dan alhamdulillah beliau sudah bikin video bagi siapa yang ingin mencontoh metodenya, bisa dilihat ya, jadi bisa ditiru misalnya begitu cara-cara pengajarannya. Sebenarnya sederhana menurut saya, cuman dia sendiri mungkin beliau orangnya wala uzakirallahu alan, semangat ya. Jadi murid-muridnya memang belum datang, dia sudah datang. Saya tanya teman-teman yang ada yang kuliah di sana sibuk ya, bagaimana antum bisa menyempatkan diri untuk belajar? Katanya bagaimana kami tidak semangat Ustadz Abu Izi itu datang biar siang-siang dia sudah datang di luar, jauh sebelum kami datang, sehingga kami datangnya malu-malu karena beliau sudah duduk di majelis begitu. Maka demikian keadaannya. Jadi alhamdulillah Anda lihat berhasil. Sampai saat ini kegiatannya tidak putus. Jadi mereka yang sudah bisa membaca ditugaskan. Ada kitabnya ceramahnya Syekh, itu diperintahkan ada yang ditranskrip, ditulis, ada yang diterjemahkan. Sehingga mereka nanti ada yang kegiatannya kayak mencetak buku terjemahan dari ceramahnya Syekh, yang buku ini belum ada. Maksudnya belum dicetak, maksudnya begitu. Sudah mereka tulis. Nanti ada yang termasuk yang di TV yang yang Fadil di mana? Di Jember, di Imam Syafi'i ada TV ya. Nah, itu mereka yang ngisi program untuk fatwanya Syekh gitu atau ceramahnya Syekh. Mereka yang ngisi, maksudnya dalam artian mereka yang nanti ditampilkan ceramah kemudian ada terjemahannya begitu ya. Itu mereka yang kerjakan semua. Jadi ditugaskan murid-muridnya satu persatu. Tugas ini harus dilaksanakan karena ustadz yang suruh ya. Jadi biar sibuk harus terjemahkan ini dan waktunya harus ditentukan. Maka mereka sungguh-sungguh akhirnya semakin terlatih bahasa Arabnya.
Ini yang Anda dapati, jadi majelis-majelis ilmu itu ya sudah kayak pengajian seperti ini, semua bawa kitab dan sudah terbiasa mereka lakukan. Alhamdulillah kemudian Pak Khalid Bawazir jazakallahu khairan membantu mereka, sudah dibikin bangunan, sudah bikin madrasah, baru sekarang ada madrasah yang sesungguhnya. Ya, bukan lagi madrasah dalam hayalan gitu. Nah, itu sebagai contoh ya. Jadi itu jawaban pertanyaannya. Ada pertanyaan, bagaimana tips agar semangat ngaji? Tips agar semangat ngaji itu persis dengan bagaimana tips orang semangat mencari uang. Karena dia mengetahui uang itu adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam hidupnya atau dianggap bisa menyenangkan dia, maka dia semangat mencari uang. Nah, kalau dia sudah bisa memposisikan ngaji seperti itu, maka dia akan semangat mengikuti pengajian. Maka dia harus banyak membaca keutamaan ilmu, menyadari kemuliaan yang sebenarnya, maka itu akan membuat dia semangat ngaji. Kalau ini belum tertanam dalam dirinya, ya maka akan terbiasa, akan santai pula dia dalam thalabul ilmi. Si A punya sepupu si B. Nanti dibilang si A dikira orang Syiah nanti ya. Si A punya sepupu si B, ibu tiri si B adalah kakak tiri si A. Pertanyaan intinya, apakah si A boleh menikahi si B? Syukur, nanti yang pertanyaan ini nanti saya bingung saya ini apa ini istilahnya. Biar gampang nanti kita bicara langsung. Nanti aja karena pertanyaan khusus. Nanti pertanyaan khusus ini nanti kita bicara langsung insyaallah. Ya. Dia mungkin menyebutkan dengan lafaz si B, nanti takut ada ikhwan yang mengambil akhwat ini mungkin ya. Makanya dirahasiakan. Saya foto yang tenang semangat. Jadi malam bagaimana hukumnya memenggal bacaan ayat dalam salat? Apakah tiap rakaat berhak mendapat satu surah? Kalau terlalu sering-sering ini memang menyelisih sunnah Nabi SAW. Waktu membaca imam itu sukanya baca di tengah-tengah surat. Ini boleh, tidak ada masalah ya. Tapi itu menyelisih sunnah. Karena sunnah Nabi SAW itu beliau selalu menyelesaikan satu surat dalam satu rakaat atau dalam 2 rakaat. Jadi kalau panjang misalnya kita bisa baca dalam 2 rakaat. Dijadikan dalam 2 rakaat selesai begitu ya. Tapi kalau seperti sekarang ini kalau kita lihat banyak imam ya, para imam yang mungkin karena dia hafal Quran jadi baca di tengah-tengah, dan itu yang menjadi kebiasaan, maka ini menyelisih sunnah Nabi SAW. Apa yang antum ketahui tentang bank-bank atau pegadaian yang mengaku syariah? Apakah benar-benar sesuai syariah? Ini penjelasannya telah disebutkan oleh Ustaz Arifin Badri dalam buku khusus ya, dan bisa antum dapatkan penjelasannya juga di website pengusahamuslim.com. Itu penjelasannya lengkap. Artinya antum baca supaya tahu dalilnya dan tahu bagaimana kerusakan-kerusakannya, itu lebih bagus antum meluangkan waktu. Mungkin juga bisa minta tolong dikopikan sama ikhwan atau bisa disebar gitu ya, kita bisa menjelaskan sama orang atau punya dalil dalam ketika menjelaskannya. Di kampung ana ada imam masjid melaksanakan salat subuh belum masuk waktu, lalu kami membuat jamaah baru setelah dia sholat. Apakah perbuatan kami ini benar? Ya, jangan bikin jamaah baru. Jadi usahakan dinasihati. Pertama dilihat dulu, maksudnya belum masuk waktu sholat itu bagaimana? Apakah dia belum di masjid lain belum azan, dia sudah azan atau bagaimana? Kalau masjid lain sudah azan, maka insya Allah waktu sudah masuk ya. Waktu sudah masuk, dan kalaupun terlambat terlalu cepat paling-paling cuma 5 menit begitu ya. Jadi dengan azan kemudian dengan salat sunnah sedekat insya Allah sudah masuk waktu subuh. Jadi kalau begitu keadaannya maka kita ikuti dia. Kalau betul-betul belum masuk waktu dalam artian dia sholatnya misalnya harusnya azan yang resmi itu 4:30, dia azannya jam 4, ya maka kita tegur orang yang seperti ini. Kalau perlu dibicarakan secara umum, dan saya pikir tidak akan mungkin dia akan dipilih sebagai imam kalau dia melaksanakan azan misalnya atau sholat tidak sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh pihak Departemen Agama gitu ya. Maka ditegur yang seperti ini atau disampaikan kepada pihak KUA karena perbuatannya jelas-jelas menyimpang ya, untuk diganti.
Adapun bikin jamaah baru maka ini tidak dibenarkan karena ini akan memecah belah ya. Lebih bagus kita mungkin sholat di tempat lain atau kalau itu memang sudah keadaannya terpaksa dalam kondisi dia dipilih oleh misalnya pemerintah dan kita nasihatnya para ulama kita ikuti dia sebagai salat sunnah kemudian kita ulangi lagi di rumah sebagai salat yang wajib. Itu ada keadaan tapi itu dalam keadaan terpaksa. Kalau bisa kita nasihati lagi pula mereka rata-rata bukan imam yang resmi ya kita bisa nasihati itu lebih bagus. Bagaimana seharusnya menasihati saudara kita yang sering duduk-duduk ngobrol ngalor ngidul sia-sia sehabis salat isya sehingga dia sering terlambat salat subuh di masjid bahkan tidak salat di masjid. Nah ini jelas merupakan perbuatan yang tidak bermanfaat sampai jadi haram hukumnya. Yang meskipun secara hukum asalnya ngobrol itu mungkin mubah atau apalagi habis salat isya ya dimakruhkan, maka bisa menjadi haram karena akibatnya menjadikan dia terlambat ke masjid atau bahkan tidak sholat di masjid. Maka ini hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang melakukan seperti ini karena itu akan menjadikan sia-sia amalannya. Lebih bagus dia pulang tidur, itu lebih bermanfaat bagi dia untuk membuat dia nanti bisa segar ketika melaksanakan sholat subuh dan lebih mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi. Ini masalah menggadai ya, tentang memanfaatkan barang gadai. Bedanya tanah dengan kendaraan bermotor ini. Memanfaatkan barang gadaian, kalau gadaian itu kan termasuk utang, jadi tidak boleh mengambil manfaat sama sekali. Karena kaidah umum kata para ulama kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba, semua pinjaman yang ada manfaatnya mengambil manfaat maka itu riba. Jadi tidak boleh kita manfaatkan karena itu transaksinya kayak utang. Utang itu tidak boleh ada lebih sedikit pun gitu. Memanfaatkan motornya, memanfaatkan tidak boleh. Semuanya tidak boleh. Kalau gade ya loh. Asuransi juga banyak kerusakannya, banyak ketidakjelasannya, banyak penyimpangan. Itu semua dibahas. Kalau antum bukan di pengusaha muslim itu dibahas semua. Hukumnya gade, hukumnya asuransi. Ada persawahan digadekan sana persawahan. Iya sama lah boleh. Kalau gade transaksinya. Kalau transaksinya itu misalnya bagi hasil lain lagi itu mudharabah berarti. Walaupun itu nggak boleh itu riba. Karena gade itu dia utang. Utang itu tidak boleh lebih itu aja. Bisa menggunakan sawahnya ya. Enggak boleh benar. Ya cukup ya kita akhiri. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Walhamdulillahirabbil alamin.